Sekarang kita akan menambahkan quiz assignment atau tugas quiz. Caranya buat, kemudian klik tugas quiz. Kemudian di sini ada judul, petunjuk operasional, opsional, maksudnya petunjuk bisa ditulis bisa enggak. Dan ini bedanya dengan yang tugas tadi, yang hanya assignment saja. Itu di dalam tugas quiz nanti otomatis di-generate atau dibuat oleh sistem itu Google Form yang namanya blank quiz atau quiz yang masih kosongan. Kemudian di sini sama seperti yang ada di tugas, ada tingkat, kemudian ada poinnya, kemudian ada topik di mana tugas quiz itu nanti berada. Bapak dan Ibu, teman-teman semua, yang paling penting adalah bahwa teman-teman harus menguasai apa itu Google Form. Karena Google Form ini di dalam classroom itu sangat penting. Bahkan di di penggunaan kegiatannya juga sangat penting. Misalnya yang paling sederhana misalnya membuat daftar hadir seperti yang kita gunakan bersama-sama itu yang presensi. Kemudian juga bisa membuat soal. Itu soal sudah kita soal dalam bermacam-macam bentuk. Kemudian soalnya sudah ada, kita set kuncinya, kemudian kita set juga responnya. Kemudian bisa juga untuk membuat angket diklat dan lain-lain. Jadi di materi ini memang cukup kompleks sehingga kita sertakan modul tambahan yang nantinya Bapak dan Ibu bisa mempelajari sendiri bagaimana Google Form itu. Misalnya judulnya kita beri judul tes sesi 1. Kerjakan soal berikut. Kemudian kita akan membuat soal. Caranya dengan cara mengklik blank quiz ini. Jadi nanti akan muncul di tab yang lain. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi di blank quiz ini adalah sebuah Google Form. Jadi adalah judul kuisnya. Atau misalnya tes sesi 1. Tes. Kemudian di sini teman-teman semuanya kita bisa membuat banyak sekali model soal. Ada pilihan ganda, kemudian ada jawaban singkat, kemudian ada paragraf, ada kotak centang, kemudian ada drop down yang begitu kita klik ada drop itu. Kemudian kita bisa mengupload file, kemudian ada skala linear, misalnya dengan skala 1 sampai 5 nyatakan perasaan Anda. Kemudian ada kisi pilihan ganda, kemudian banyak sekali. Yang kita nanti akan kita pelajari itu misalnya jawaban singkat yang umum ya, kemudian ada pilihan ganda, kemudian ada paragraf, kemudian kotak centang atau dan skala linear juga bisa. Jadi nanti di tugas teman-teman semua akan belajar tentang itu. Misalnya saya membuat satu soal yang sangat sederhana misalnya. Ini soalnya misalnya 1 ditambah 4 sama dengan, ini pilihan ganda. Opsi 1 adalah 5, opsi 2 6, opsi 3 7, opsi 4 8, opsi 5 9. Kemudian kita bisa menambah opsi sampai banyak sekali, tapi yang paling umum kan 4 sampai 5. 4 sampai 5. Kemudian dari soal ini
kita tentukan kunci jawabannya 1 tambah 4. Kunci jawabannya kan 5. Kemudian skornya, misalnya skornya kita akan menambahkan dalam sebuah tes itu ada 100 soal atau misalnya, atau 20 soal. Misalnya 20 soal masing-masing skor saya kasih 5. Biar nanti skor maksimalnya 100. Kemudian ini tambahkan responnya. Kalau jawaban yang salah, misalnya responnya ada tidak beruntung misalnya. Oke, jawaban yang benar responnya adalah selamat ulang tahun. Jadi nanti kalau siswa menjawabnya 9, maka dia akan mendapatkan respon Anda tidak beruntung. Kalau jawabnya 5, selamat ulang tahun. Seperti itu. Kemudian biar semuanya bagus gitu ya, maka respon itu harus kita klik agar file Excel yang ada di Google Drive kita tergenerate, sehingga nanti kita bisa melihat respon-respon dari siswa. Saya buat baru. Jadi nanti di drive kita sudah terdapat file Excel yang menampung semua tanggapan dari peserta. Kemudian klik selesai. Kemudian kita bisa menambahkan lagi soal yang berbentuk misalnya jawaban singkat. Misalnya, siapa nama Anda? Ini kita pilih jawaban singkat. Nah, ini jawaban singkat. Jadi kalau jawaban singkat tidak perlu ada kuncinya. Oke, seperti itu. Kemudian bahkan lagi misalnya soal paragraf misalnya. Buatlah ringkasan pembelajaran yang telah Anda terima. Nah, seperti ini. Dia akan tersimpan secara otomatis di sini. Jadi nanti peserta diklat dapat membuat sebuah resume atau karangan tentang ringkasan pembelajaran. Kemudian kita akan membuat lagi soal misalnya tentang dengan model kotak centang misalnya. Kotak centang. Jadi pertanyaannya, apakah Anda sudah makan? Sudah. Belum. Ya, seperti ini. Ini juga bisa untuk membuat benar salah misalnya. Benar salah, soal benar salah. Jadi kalau benar salah nanti bisa dikasih jawabannya. Seperti ini, benar atau salah. Kemudian kita tetapkan juga poinnya. Selesai. Kemudian kita akan membuat lagi soal misalnya tentang drop drone misalnya. Misalnya, tindakan apa yang paling efektif untuk mencegah
penyebaran COVID-19. Misalnya berada di rumah, kemudian menutup pasar, kemudian mencegah orang mudik, kemudian cuci tangan terus. Jadi itu contoh-contohnya. Kemudian kita juga bisa menambahkan soal dengan cara mengimpor pertanyaan. Misalnya di Google Drive kita sudah pernah membuat pertanyaan, misalnya kita coba, misalnya saya ingin mengimpor pertanyaan, misalnya saya pernah membuat pertanyaan, misalnya oh ternyata belum, pada video selanjutnya saja. Dan ini kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini misalnya. Hasilnya seperti ini. Misalnya coba dijawab 1 tambah 4, 6. Oh, ini kan pratinjo ya. Seperti ini. Nanti siswa akan menjawab di dashboardnya. Di tampilannya seperti ini. Oke.